Kita beralih ke informasi haji pemirsa. Jemaah calon haji Indonesia masih terus berdatangan di Bandara Amma Madinah, Arab Saudi. Jemaah diimbau dapat mematuhi sejumlah larangan saat beribadah di Masjid Nabawi. Hingga hari keempat kedatangan jemaah haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi, hingga pukul 00 waktu Arab Saudi, sudah ada 66 kloter dengan jumlah jamaah lebih dari 26.000 jamaah sudah menempati hotel-hotel di sekitaran kawasan Masjid Nabawi. Hingga hari ini akan dijadwalkan tiba jamaah haji sebanyak 16 kloter dengan jumlah jamaah 6.257 jamaah yang akan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Ya pemirsa, jelang puncak haji, pengawasan ketat dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Seluruh jamaah diwajibkan memiliki dokumen resmi seperti visa haji dan tasreh haji atau izin beribadah resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jika ditemukan jamaah tidak memiliki dokumen resmi tersebut, maka jamaah tersebut dilarang memasuki area-area seperti di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Terkait dengan Masjid Nabawi, ada sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh para jamaah haji. Di antaranya yaitu tidak boleh mengambil gambar di lingkungan Masjid Nabawi untuk kepentingan komersial. Yang kedua yaitu melakukan siaran langsung atau live streaming di platform media apapun. Selanjutnya itu para jamaah haji dilarang membentangkan spanduk ataupun poster-poster di area Masjid Nabawi, dan untuk para jamaah laki-laki dilarang untuk merokok di area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jika ditemukan adanya pelanggaran pada jamaah haji, maka akan dilakukan teguran lisan, denda, dan juga nantinya bisa untuk dilarang memasuki wilayah Arab Saudi dengan batas maksimal yaitu 10 tahun. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari melaporkan. Informasi lain ya pemirsa, rayakan 1 tahun perjalanan perusahaan XL Smart. Hadirkan rangkaian acara bertajuk Connecting Today, Empowering Tomorrow. Acara ini diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition BSD City. Sekitar 15.000 pengunjung meramaikan 1 tahun perjalanan perusahaan XL Smart yang dikemas dalam acara bertajuk Connecting Today, Empowering Tomorrow di Indonesia Convention Exhibition ICE BSD City, Tangerang, Banten. Konser dan exhibition experience menggabungkan hiburan, teknologi, serta berbagai aktivitas interaktif dimeriahkan oleh penampilan musisi lintas generasi seperti Dewa 19 dan Padi Reborn. Pengunjung juga dapat mengikuti berbagai aktivitas menarik seperti exhibition teknologi, aktivasi produk digital, permainan interaktif, pemeriksaan kesehatan, hingga menikmati berbagai pilihan kuliner yang tersedia di area acara. Momentum perayaan ini juga dimanfaatkan perusahaan untuk memperkuat komitmen sosial melalui berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat. Di ulang tahun pertama ini kita memberikan sebuah experience kepada semua stakeholder kita, dari itu customer, partner, vendor, dan juga karyawan, sehingga mereka semua bisa melihat ekosistem XL itu seperti apa. Selain kita ada perayaan anniversary, kita juga ada konser, kita ada hiburan untuk karyawan, dan kita juga mau ngenalin kayak gimana sih rasanya kerja di dalam XL Smart. Setelah integrasi, kita mau ngenalin 5G tercepat di Indonesia, dan kita juga udah dapat Best Award dari Ookla. Melalui rangkaian kegiatan ini, XL Smart tidak hanya merayakan perjalanan 1 tahun perusahaan, tetapi juga memperkuat kebersamaan karyawan, keluarga, mitra, pelanggan, dan masyarakat. XL Smart optimis dapat terus berkembang menjadi perusahaan telekomunikasi yang semakin dicintai pelanggan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Rizky Ihwal dan Sutrisno, iNews melaporkan. Seekor ular piton menyusup masuk ke dalam toko korden, selengkapnya usai jeda. Hanya di Lintas iNews Siang. Info deket stasiun karet, di dekat kantor kecamatannya ada
Sebuah angkutan umum PJ03 jurusan Ben Hill Roxy terbakar di depan kantor kecamatan Tanah Abang, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang. Dari hasil penyelidikan polisi, diduga angkot tersebut dibakar oleh rekan korban dipicu perselisihan terkait rebutan tempat menunggu penumpang. Akibat kejadian ini, sopir angkot yang menjadi korban mengalami luka bakar di bagian tangan dan kaki. Sementara pelaku masih diburu polisi. Dari catatan kepolisian, pelaku yakni sopir angkot inisial P pernah tersangkut masalah hukum karena kasus penganiayaan. Dari Jakarta, Rali Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang wanita histeris saat mengetahui keluarganya yang dalam kondisi sakit tewas terbakar. Peristiwa itu terjadi di Jalan Masjid Al-Umar, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kobaran api disertai asap tebal membakar 5 unit rumah kontrakan yang berada di permukiman padat penduduk. Warga sempat panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 17 unit mobil pemadam kebakaran. Pasca api padam, petugas mengevakuasi jasad seorang lansia. Kebakaran ini diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu kontrakan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kebakaran ini disertai sejumlah ledakan terjadi di sebuah gudang ekspedisi di Jalan Proklamasi Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Diduga api berasal dari sebuah paket yang berisi petasan. Kecurigaan ini muncul karena saat awal api disertai ledakan berurutan seperti layaknya petasan. Peristiwa ini tak pelak membuat warga sekitar panik. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran kemudian dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi lintas iNews siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah lintas iNews siang selengkapnya. Dua orang berboncengan menyasar sebuah rumah warga di Jalan Tanjung Palapa, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petamburan. Saat kondisi sepi, satu orang mencuri motor yang terparkir di teras rumah warga. Aksi pelaku terpekok warga yang berolahraga pagi. Lalu teriakan maling pun menggema di permukiman. Seorang pemotor berupaya mengadang hingga terjadi tabrakan dengan motor pelaku. Satu pelaku dikejar warga hingga tidak bisa menghindar lagi. Pencuri motor ini sempat menjadi sasaran amuk massa. Satu pencuri motor dibawa ke Polsek Grogol, Petamburan beserta motor curian dan kunci latar T. Polisi masih memburu satu pelaku lain. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang lansia tersesat dan mengalami pecah ban di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Ia tampak kebingungan saat ditanya oleh warga dan petugas kepolisian terkait asal dan tujuannya. Dari keterangan warga, pria asal Bandung, Jawa Barat ini sudah berkendara dalam kondisi ban yang pecah dan hampir menabrak warung di pinggir jalan. Beruntung warga sekitar segera mengamankannya. Agak kencang, terus hampir nabrak yang pada ngumpul kan di warung. Dengan kondisi bannya pecah, ban mobil udah pecah, terus saya berhentikan kan takut celaka, makanya saya berhentikan. Pas saya lihat bapak ini kondisinya juga udah kelelahan dan napasnya pun udah ngap kan. Daya ingatnya sudah tidak sempurna, tidak ini hingga menyasar ke Tambora dan pecah ban sehingga diamankan di pool di sini oleh warga. Terima kasih sama warga, Bah. Terima kasih banyak kepada warga yang
Diketahui lansia ini hendak menuju Bekasi, Jawa Barat untuk berkunjung ke kediaman sang anak. Saat ini, pria berusia 83 tahun beserta kendaraan roda 4-nya telah diserahkan ke pihak keluarga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Pemirsa, saat Pemkot DKI Jakarta gencar membasmi ikan sapu-sapu, 5 orang justru menangkapnya untuk dijual dan dijadikan bahan makanan. Sementara itu, seorang wanita terekam kamera mencuri ponsel ibu rumah tangga di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat Pemprov DKI Jakarta tengah gencar menggalakkan program pembersihan ikan sapu-sapu dari aliran kali dan saluran air, 5 pria ini justru melakukan hal yang justru bertentangan. Kelimanya terciduk petugas Satpol PP ketika tengah menyiangi puluhan kilogram ikan sapu-sapu di bantaran anak kali Ciliwung, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Salah satu pencari ikan mengaku sudah 3 kali menangkap ikan sapu-sapu di aliran kali tersebut dengan tangkapan hingga 100 kg per harinya. Daging dan telur ikan sapu-sapu yang telah dipisahkan akan dijual kepada seorang pengepul di Cikarang, Jawa Barat seharga Rp15.000 per kilogram untuk dijadikan olahan makanan seperti siomay dan otak-otak. Dari lokasi petugas mendapati sekitar 100 kg ikan sapu-sapu. Selain merusak ekosistem air dan tanggul, ikan sapu-sapu mengandung logam yang cukup tinggi sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian ponsel milik seorang ibu rumah tangga di toko pakaian sebuah mal di wilayah Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku seorang wanita berkerudung terus mengikuti korban yang sedang memilih pakaian. Pada aksi pertama, pelaku yang beraksi dengan menutupi tangannya dengan pakaian sempat gagal. Namun di aksi keduanya, pelaku berhasil menggasak ponsel korban yang tersimpan di tas. Korban baru menyadari ponselnya hilang saat hendak membayar pakaian yang dibelinya. Akibat kejadian itu, korban alami kerugian hingga belasan juta rupiah. Dia seperti berkelompok karena kayaknya agak lumayan profesional karena dia pakai trik gitu dengan bawa baju. Ya, sepertinya itu posisinya sih dia ngambilnya dia bawa baju kemeja gitu, terus deketin tas saya, terus dia coba ambil beberapa kali nggak berhasil, yang kayaknya yang ketiga kali kayak berhasil, terus temennya mepet ke saya, terus dia ngambil handphonenya. Sebelumnya, adik korban juga mengalami hal serupa saat berbelanja di mal tersebut. Diduga para pelaku merupakan kawanan pencuri profesional di dalam mal dengan sasaran para wanita. Sementara itu, berbekal rekaman CCTV, korban akan melaporkan pencurian ke pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota.